Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Putri Ayu Sapitri, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 8 Kota Sukabumi. Dalam video kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 14 budaya positif, khususnya tentang penerapan segitiga restitusi di kelas saya. Sebelumnya, kita ketahui bersama bahwa restitusi adalah proses dialog untuk menciptakan kondisi bagi murid agar memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berikutnya, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Tahapan menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Tugas guru menggeser identitas gagal ke identitas sukses pada murid. Pada tahap validasi tindakan yang salah berdasarkan pada prinsip bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dasar yang dipenuhi. Guru menggeser pemikiran guru sebagai stimulus respon menjadi proaktif, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan guru dengan murid. Pada tahapan terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas, murid diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna yang akan memunculkan motivasi intrinsik. Murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dan inilah penerapan segitiga restitusi saya. Pada kasus yang pertama, Nazia merasa kesal dan marah hingga dia merobek buku Raihan karena Raihan sering mencontek PR punya Nazia. Bahkan bukan hanya PR saja, tetapi tugas-tugas yang lainnya juga. Inilah skenario penerapan segitiga restitusi pada kasus tersebut. Waalaikumsalam, ya betul. Silakan duduk, Najia. Silakan duduk. Iya, Ibu. Nah, Najia, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Oh, iya. Begini, Najia, tadi Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu habis bertengkar ya dengan Raihan. Benar nggak? Kenapa? Siap bener, Ibu, karena saya kesal sama dia. Tiap hari dia nyontek aja kerjaannya, bukan cuma PR kami aja yang dicontek, tapi tugas-tugas lainnya juga. Gak dikasih contekan, kami dibilangnya pelit. Subhanallah, wajarlah kalau Najia marah dan kesal. Kalau Ibu ada di posisi Najia pun, Ibu akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang Najia lakuin terhadap Raihan? Saya marah-marah, Bu, tanpa sadar saya robek bukunya. Robek bukunya? Najia kayak gitu pasti ada alasannya kan? Iya, Ibu, pastilah. Masa iya saya biarkan saja Raihan kayak gitu. Tiap hari dia mencontek, gak mau berusaha sendiri, dia capek-capek ngerjainnya. Raihan juga cuma tinggal nyalin siapa yang gak kasih coba. Ya Allah, ya wajarlah kalau Najia merasa kesal karena Najia kan gak rela jika tugasnya dicontek begitu aja oleh Raihan. Ibu sangat menghargai tindakan Najia yang tidak lebih buruk dari yang Najia lakukan tadi, misalkan memukul atau perlakuan fisik lainnya. Nah, sekarang Najia pikir ya, dengan tindakan merobek bukunya Raihan, apa sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut Najia, keyakinan kelas apa yang telah Najia tidak patuhi dengan merobek buku Raihan? Saling menghormati dan menghargai sesama teman, Bu. Nah, benar banget. Nah, menurut Najia, menghormati sesama teman itu penting tidak menurut Najia? Penting banget, Bu.
baik. Kalau menurut Najia itu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah atau sedang emosi? Harus lebih sabar lagi, Bu. Nah, Najia bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Insya Allah, Bu, saya bersedia. Nah, kalau begitu, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini sehingga kedepannya tidak terulang lagi? Bersabar dan menahan amarah saya, Bu. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Bu. Nah, ini baru tindakan yang tepat ya Najia. Lain kali kalau ada lagi teman yang maksa minjam atau minta contekan tugas, jangan segan-segan laporin ke wali kelas atau ke guru mata pelajaran. Tetap semangat ya Najia ya, karena masalah ini sudah bisa kita selesaikan. Najia boleh kembali ke kelas ya. Terima kasih ya, Bu. Izin kembali ke kelas ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Najia. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazia dari kelas 8B. Saya senang sekali diajak diskusi dengan ibu guru agar dapat mengendalikan diri dari amarah terhadap perilaku teman saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, penerapan segitiga restitusi pada kasus kedua. Luina sering terlambat masuk sekolah karena sering tidur larut malam. Hal tersebut berakibat pada teman-temannya yang merasa terganggu dengan keterlambatan Luina. Inilah skenario penerapan segitiga restitusi pada kasus tersebut. Bu. Permisi, Ibu tadi panggil Wina. Waalaikumsalam. Iya Lina, silakan duduk. Oh iya, Luina, tadi ibu dapat laporan dari guru BK. Kalau akhir-akhir ini Luina sering kali terlambat datang ke sekolah. Betul apa tidak? Iya, Bu. Nah, seingat Luina, sudah berapa kali terlambat ke sekolah? Seingat Wina udah 6 kali, Bu. Oh, sudah 6 kali. Iya, Bu. Nah, menurut Luina, terlambat datang ke sekolah sehingga tidak ikut apel pagi dan tidak mengikuti pembelajaran di jam pertama itu kesalahan bukan? Iya, Bu, kesalahan. Baik Luina, berbuat kesalahan itu manusiawi banget kok. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, sekarang yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan dan tentunya berusaha untuk memperbaikinya. Luina setuju? Setuju, Ibu. Nah, Luina, kalau gitu cari solusinya sama-sama ya. Ya, Ibu. Nah, sekarang Luina dalam bulan ini kan tadi udah 6 kali ya terlambat. Pasti punya alasan tertentu. Ibu boleh tahu apa sih alasannya kenapa Luina sering terlambat datang ke sekolah sehingga tidak sempat mengikuti apel pagi dan jam pertama. Akhir-akhir ini Wina sering nonton TV, Ibu, di rumah sampai larut malam, jadi Wina beristirahat. Oh, gitu. Luina, ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Ingat, Ibu. Kalau misalnya nih terlambat datang ke sekolah, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Nah, kalau gitu, menurut Luina, keyakinan kelas yang mana yang telah Luina langgar? Disiplin, Ibu. Menurut Luina juga, itu penting atau tidak untuk Luina? Penting, Bu. Soalnya disiplin bisa bikin Wina datang ke sekolah lebih awal sama lebih menghargai waktu. Betul sekali Luina, karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat buat kita. Sama halnya kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, tugas-tugas tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita. Ya, Bu, Wina nyesel datang ke sekolah terlambat, terus gak ikut apel juga. Nah, sikap meminta maaf ini sudah merupakan sikap yang bagus. Kalau begitu, menurut Luina, apa yang akan Luina lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Wina bakal usahain tidur lebih awal lagi, Bu, gak nonton TV sampai larut malam. Oke. Nah, sekarang
solusinya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Dan setelah ini ibu akan mencoba menghubungi orang tua Luina ya, biar bisa mengingatkan Luina supaya mereka bisa membangunkan Luina lebih awal lagi. Nah, agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Nah, sekarang Luina silakan kembali ke kelas ya. Silakan kerjakan tugas-tugas yang Luina ketinggalan di 6 hari terakhir ini. Ya Bu, sekali lagi Luina minta maaf. Luina izin ke kelas sekarang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya. Ya Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luina dari kelas 8D. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Ibu Guru karena dapat menemukan solusi dari kesalahan yang saya lakukan, seperti tidak akan bergadang lagi dan tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual saya dalam menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah pada siswa. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.